Halo brother-brotherku, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia selalu ya. Jadi di sini kita mau cerita-cerita aja gimana caranya kita keep ikan-ikan moli, pleti, dan gapi di tempatku dengan style yang natural. Jadi di sini aku nggak pakai filter, nggak pakai aerator, cukup mengandalkan air, tanaman, dan cahaya. Di sini aku pakainya full cahaya matahari ya. Nah, ini aku akan jelaskan sedikit gimana caranya kita menjaga supaya kondisi airnya tetap bagus, kondisi airnya jernih, kemudian ikannya juga sehat-sehat. Nah, ada beberapa poin sih sebenarnya dalam melakukan style kita melihara ikan seperti ini. Yang pertama pasti kondisi air, kemudian tempat, populasi, dan gimana cara kita mengolah airnya. Nah, ini bisa kalian lihat, ini aku pakai kontainer ukuran 50 liter. Tanamannya di sini aku pakai dua macam, ada ganggang ekor tupai, kemudian ada tanaman dagweed. Nah, kecil-kecil ini dagweed ya. Nah, fungsinya tanaman ini apa sih? Nah, fungsinya tanaman ini adalah menyerap kadar-kadar zat-zat yang kurang baik di dalam air seperti amoniak, nitrat dan segala macamnya ya. Kemudian tanaman ini juga bisa untuk menghasilkan oksigen. Nah, bisa kalian lihat di sini walaupun dasarnya itu kotor ya. Bisa dibilang kotor, tapi alhamdulillah airnya masih bening-bening dan enak buat dinikmati. Dan kalian tadi lihat ada beberapa gupi yang masih bayi-bayi. Akhirnya mereka merasa nyaman dan akhirnya berkembang biak di situ. Tuh, kalian lihat airnya bening-bening walaupun dasarnya kotor. Sebenarnya kalau masalah dasar di tempat wadah ini ya atau kolam ini kotor, itu gampang sih, tinggal kita sifon aja. Dan di sini pun juga aku tidak melakukan pergantian air ya. Di sini aku main tambah air aja. Jadi setiap 2 minggu, 3 minggu atau sebulan tergantung dari air yang berkurang. Di sini aku nambahin air baru lagi. Jadi gitu terus sih. Jadi maintenance-nya atau perawatannya cenderung lebih gampang. Cuman yang menjadi catatan adalah persiapannya memang membutuhkan waktu yang sedikit lama. Jadi persiapannya ya kita siapkan wadahnya dulu, kemudian kita isi air. Nah, kita isi air, kemudian kita kasih tanaman. Setelah itu kita taruh di tempat yang kena cahaya matahari. Tujuannya ya supaya tanaman ini bisa berkembang dulu, terus istilahnya mereka mengolah airnya ya. Nah, kemudian dari kita diamkan si tanaman dan air, ini akan tumbuh alga-alga seperti yang kalian lihat di samping-samping box ini tuh kelihatan ada lumut-lumut. Itu nanti juga bisa menjadi cadangan makanan buat ikan. Jadi misalnya kalau kita tinggal keluar bepergian beberapa hari atau kondisi kita kecapean nggak sempat ngasih makan, ikan itu bisa apa ya, bisa nyomotin si alga-alga ini. Nah, untuk persiapannya ini dulu aku sebulanan ya, 3 minggu hampir sebulan lah untuk supaya air ini, wadah ini bisa membentuk suatu ekosistem. Karena prinsipku gini sih, dengan adanya air dan cahaya itu akan memunculkan suatu kehidupan baru. Seperti tanaman-tanaman ini nanti ketika kita eh, kena asupan cahaya yang cukup dan lain sebagainya, itu akan memunculkan organisme-organisme baru seperti plankton, kutu air dan segala macamnya. Nah, itu bisa juga untuk menjadi cadangan pakan, apalagi kalau misal kita punya ikan-ikan yang masih baby ya atau buraya ikan, itu bisa makan makanan itu. Dan juga kita nggak perlu repot ganti air karena zat-zat negatif yang disebabkan oleh sisa pakan, kotoran itu bisa diolah oleh tanaman tersebut. Nah, kenapa kita butuh tanaman yang lebat? Yaitu tadi untuk menyeimbangkan antara kotoran yang dihasilkan atau zat sisa yang dihasilkan dengan penyerapan oleh tanaman, ini juga harus kita pertimbangkan ya. Dan juga jangan terlalu lebat juga, takutnya malah nanti membatasi ruang gerak ikan. Itulah kenapa aku pakai duckweed dan ganggang tupai, ganggang ekor tupai, karena ganggang ekor tupai ini sifatnya kan ngambang dia. Jadi di lapisan bawah box ini ikan masih bisa berenang dengan bebas, dan juga sediakan ruang permukaan yang ini ya, yang longgar, karena ikan gapi pun
juga perlu ngambil udara secara langsung sih sebenarnya, walaupun mereka juga bisa menyerap oksigen dari air, cuman mereka juga bisa mengambil udara secara langsung. Jadi kayak gitu sih. Nah, di sini nggak hanya ikan gapi saja ya. Jadi aku punya ikan moli, ikan pelati juga, dan alhamdulillah mereka sehat-sehat juga. Nah, sebenarnya untuk nilai minusnya dari penggunaan tanaman seperti ini tuh bisa kalian lihat banyak banget hama siput ya. Hama siput kecil-kecil seperti ini tuh sebenarnya nggak mengganggu sih. Sebenarnya nggak mengganggu juga, cuman kalau dipandang itu kayak geli aja gitu. Nah, kalian bisa ngurangi hama siputnya, nanti bisa diambilin satu-satu ya. Jadi maksudnya tiap box kalian ambilin, kemudian kalian bersihkan dan kalian musnahkan aja itu hama-hama siput. Atau paling simpel kalian beli aja keong assassin yang buat memberantas hama siput ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa share video-video berikutnya ya. Oke, sampai jumpa.